Hai guys, balik lagi bersama Mechatrol Store. Ya, sekarang kita akan bikin materi tentang apa ini namanya OLED, LCD OLED ya. Jadi ini LCD kecil tapi mantep, resolusinya 128 kali 64. Jadi kalau kalian pakai LCD yang apa tuh yang 16 kali 2, resolusinya kan cuma 16 kali 2. Ini resolusinya 128 kali 64. Jadi kalian bisa masukin tulisan banyak, tapi memang ukurannya kecil. Tuh, buku jempol. Tapi bisa kebaca kok. Tuh, jelas kan kebaca di kamera. Ukurannya setengahnya dari ESP32. Nah, sekarang kita akan menggunakan ESP32 untuk menampilkan waktu di OLED ini. Jadi kita akan ngambil data dari internet, dari server luar kayak komputer lah. Komputer kita kan udah otomatis waktunya itu udah otomatis kan dapat data dari server waktu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan server waktu itu untuk mendapatkan waktunya berapa. Nah, ini disebut dengan NTP, Network Time Protocol. Jadi protokol waktu. Jadi ini digunakan memang untuk synchronize jam-jam antar komputer. Jadi dia standar protokolnya itu standar di internet. Ini loh jam standar sedunia untuk di komputer kalian gitu. Untuk komputer kalian di internet ini standar seperti itu. Nah, servernya di mana? Banyak banget. Servernya ada puluhan ribu. Nanti kita tinggal pakai library-nya aja. Jadi nggak usah mikirin nanti gimana di server atau apa. Kita tinggal pakai library-nya langsung bisa ya. Jadi di sini ada dua materi yang kalian pelajari. Pertama, cara menggunakan OLED-nya, OLED display-nya nih. Jadi cara nampilin tulisan OLED display ini dengan I2C. Yang kedua, yaitu ngambil data dari internet, ngambil data dari server untuk ditampilkan di OLED-nya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai program, kalian rakit dulu seperti ini ya rakitnya. Ini di sini kan I2C, sama seperti LCD yang pakai I2C itu 1602. Mungkin kalian sudah nonton video di yang Arduino, materi Arduino. Ini tadinya saya pengen pakai yang 16 kali 2 juga, cuma kan ada di Arduino, kalian bisa lihat di Arduino aja caranya sama. Tapi saya coba yang beda dengan OLED ini. Nah, sekarang dia ada I2C, jangan tulisan kok ground, VCC, SCL, SDA. Ground kalian pasang ke ground, VCC kalian pasang ke 3,3 volt, SCL yang coklat kalian pasang ke 22 ya. Yang coklat ini SCL, yang SCL kalian pasang ke 22. Yang SDA yang putih ini SDA kalian pasang ke 21. Jadi di sini 21, di sini 22. Ya jelas ya. Kalian pasang dulu seperti itu. Jadi cuman pakai 4 pin ground, VCC, 22 dan 21 masing-masing ke SCL dan SDA. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke programmingnya. Kalau kalian diharapkan sudah bisa setup ESP32 ya. Kalau belum, kalian tonton video sebelumnya yang setup ESP32 supaya bisa dipakai di Arduino, oke? Nah, sekarang kita coba mulai menggunakan OLED-nya. Yang pertama kita cari library-nya dulu. Library-nya SSD 1306, SSD 1306. Ada Fruit. Nah, ini dia. Oke, kalian install yang ini. SSD 1306. Hilang. Kalian install yang ini. Oke, kalau sudah install, sekarang kita install yang NTP-nya. Yang tadi buat jamnya, NTP client. Yang buat ngambil data, nah ini, NTP client. Yang digunakan untuk mengambil data dari server NTP ya. Yang ketiga, timelapse. Data yang diambil dari NTP client itu bentuknya epoch time, jadi datanya masih bentuk detik yang dimulai dari tahun berapa ya, saya agak lupa nih, 1970 apa ya kalau nggak salah. Jadi sekian ratus ribu gitu, atau sekian puluh ribu kalau nggak salah angkanya. Nah, kalian harus convert dia menjadi bentuk hari, jam. Kayak ini kan tadi kan lihat tulisannya kan
hari Senin, tanggal berapa, bulan. Nah, kalian angka yang dalam bentuk detik itu harus kalian convert menjadi jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun. Nah, kalian pakai time leap biar gampang. Sebenarnya bisa juga kalian bikin sendiri, tapi ya capek sih. Oke. Nah, sekarang kita pakai time leap. Jadi ada 3 ya tadi ya. Apa aja? Ada Float SSD 13 SSD 1306, NTP client, sama time leap. Ini kalian install. Kalau sudah selesai, kita pasanglah ketiganya. Sama jangan lupa, kalau karena kita menggunakan ESP32, pasang juga. Nah, wifi.h-nya juga kalian pasang. Sama wifi UDP itu karena kita akan pakai buat ke internet ya. Oke, sekarang tapi sebelum kita ke internetnya, kita mulai dulu cara ngeluarin data, cara write di OLED-nya. Sama kita definisiin dulu screen-nya, lebar sama tingginya. Kemudian kita pasang juga ini dia, library-nya. Oke. Ini kita belum mulai connect ke internet, jadi yang wifi-nya belum dulu kita pakai. Kita langsung kita akan coba keluarin display-nya dulu. Kan tadi kita namain display. Nah, ini kita tes dulu ya. Display. Nih. Misal dimulai dengan ini. Nah, ini tuh alamat address. Nah, address untuk alat saya ini 0x3C OLED-nya. Kalau kalian 0x3C nggak ketemu, nggak bisa, berarti kan salah addressnya. Kalian harus cari addressnya. Nanti saya kasih tahu cara nyari address. Tapi sebelumnya kita mulai ini dulu ya. Nah, ini kalian tulis di seperti ini dengan addressnya, terus clear display biar displaynya bersih dulu. Nah, ini untuk set text size. Misalnya saya pilih hari ini ya, terus ini jam. Kalau kalian tulis begini aja kan nggak jalan, cuma ya statis aja. Ini posisinya, ini mungkin ini ukurannya bisa 3. Kalau sudah, cuma gitu aja nih, kalian tes nih. Jadi set kursor itu untuk position kursornya, ini X-nya, ini Y. Mau di mana posisinya, di atas, di bawah, agak ke bawah lagi X-nya. X itu kanan kiri, yang Y ini atas bawah ya. Terus di bawahnya saya kasih jarak sekitar 19 untuk tulis jam. Ini buat tes doang. Ya, kita tes. Portnya 13. Program. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat. Nah, kan sudah jadi ya. Jadi ini semua statis, dibikin tanggal hari ini dan jamnya saya bikin tadi 13.20. Posisinya kalian lihat di sini. Ini juga ada posisinya ya, tadi yang kita tulis. Nanti kalian bisa rubah-rubah sendiri posisinya, mau ditengahin lagi atau dikebawain lagi. Intinya ini posisi yang tadi kita tulis sebesar 0.20 dan mau size juga yang ini ya. Nah, kemudian kalian ngerti nih, cuman begini aja kalian sudah bisa menampilkan tulisan di OLED display ini. Jadi ya semudah itu nampilinnya. Nah, sekarang nggak seru kan kalau materinya cuman nampilin ke display. Jadi kita akan ngambil waktu dari internet, kemudian kita pasang, kita tampilkan di OLED display-nya ya. Oke, tadi sudah ditambahkan NTP client-nya, time leap-nya, Wi-Fi UDP juga udah dipasang. Nah, sekarang kita coba connect ke internetnya berarti nih. Biasa ya, sama seperti sebelumnya ya. Kita taruh dulu untuk SSID dan passwordnya. Kemudian kita panggil UDP itu. UDP time client NTP UDP ya, ini untuk manggil, untuk akses ke time NTP clientnya.
kita akan ada looping, jadi kita akan looping berdasarkan detik terakhirnya, last secondnya. Sekarang kita ini untuk connect ke wireless wifi kita ya, jadi dia akan nunggu sampai terconnect, terus time client dan begin. Nah ini mulai time clientnya nih, mulai NTP clientnya dimulai di sini. Ini semua kita hapus aja kalau gitu ya, kalian kan sudah ngerti caranya, kita hapus. Nah di sini dimulai. Selebihnya kalian tinggal time client.update aja di loop, itu kita udah langsung dapat time clientnya. Kemudian kalian bisa tampilin. Nah ini sebelum kita otak-atik, kita tes dulu ya, kita tes dulu dapat datanya kayak apa sih. Oke, di sini kita coba dulu ya jalanin, jadi kalian ngerti konsepnya sedikit-sedikit. Ini kita sudah mendapatkan data dari NTP servernya, kemudian kita tampilkan di serial. Kalau kalian mau lihat lagi dari awal, ini saya kasih tahu. Ada floatnya, include wifi, screen width, screen height, ada float, SSD ini dipanggil dulu, kemudian SSID, password, terus ini pelan-pelan supaya kalian bisa, kalau kecepatan kalian pause aja videonya, kemudian masuk loh. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita cek ke serial monitor. Tuh, ini saya lupa pakai delay. Formatnya seperti itu ya. Jadi jam 10 17:47. Terus ada formatnya 16 panjang lah formatnya. Kalau itu kita pasang delay dulu. Kalau kita kasih delay setiap detik lah ya, atau setiap 500 deh, biar tahu bedanya. Ya sudah selesai. Kita lihat, naik ke database. Nah untuk jam 10:19, 31 32 33 ini saya naikinnya kan, saya loopingnya setiap setengah detik, jadinya jamnya sama tuh, ada 22. Lihat epoch time, yang get epoch time ini bentuknya formatnya dalam detik, tapi dimulai dari tahun sekian lah, 1970 kalau nggak salah, saya agak lupa ya, ya segitulah. Nah jadi nanti ada caranya supaya kalian bisa convert nilai yang ini, nilai yang angka begini nih, menjadi jam, menit, detik, terus tanggal, bulan, hari, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Sekarang kita lanjut ya. Ini udah selesai, kita anggap udah bisa dapetin datanya. Sekarang kita convert data tersebut menjadi yang lebih manusiawi. Nah yang pertama itu kita lakukan, kita komen dulu ya, biar nggak pakai, ini kita nggak pakai ya, delaynya tetap panjang apa-apa. Nah tadi juga waktunya itu kan jam 10, karena yang diambil itu adalah GMT ya kan, tapi untuk Jakarta GMT plus 7, jadi kita harus tambah 7 jam dari data yang didapatkan. Nah ini kalian
tulis dulu. Ini kita dapetin get epoch time ini. Kita ambil data yang tadi kan, time client.get epoch time. Kita masukkan ke dalam raw time. Tapi di sini saya tambah 25.200. Ini dari mana? Ini itu adalah 7 dikali 3.600. Jadi 25.200 kan kan dalam detik kan, 1 detik 1 jam itu 3.600 jam ya, 1 jam itu 3.600 detik. Nah kalau untuk 7 jam ya tinggal dikali, dapat 25.200. Jadi waktu yang kita dapatkan dari server kita tambahkan sebesar 25.200 sebesar 7 jam. Inilah waktu Jakarta. Kalau kalian mungkin di wilayah lain, kalian bisa tambah misal GMT plus 8 untuk WITA atau GMT plus 9 untuk WIT, itu kan WIT. Oke ya. Nah sekarang kita nah ini saya pakai last second, raw time nggak sama, jadi dia akan ada looping di sini nih, di dalam aja delaynya. Delaynya di luar ya. Jadi ini dipakai untuk deteksi waktunya masih sama gak sih sama sebelumnya. Kalau misalnya masih sama ya nggak usah lagi masuk ke sini ya, ngapain proses gitu kan. Kita butuhnya kan per detik doang, tapi supaya lebih akurat kita delaynya pasang mungkin 200 atau berapa ratus gitu kan, supaya akurat aja. Tapi nggak usah diproses kalau masih sama waktunya gitu ya. Nah sekarang ini kita ini untuk pakai function time-nya karena kita mau time leap kan. Nah ini jadi kalian tinggal panggil ini aja nih, udah dapat jam. Jadi dari raw time yang tadi nih, yang kalian dapetin dari get epoch time plus 7, dapat kan nilainya, angkanya. Nah di sini kalian tinggal panggil aja, berarti kalian dapat nilai jamnya. Nah ini gunanya library itu, yang tadi itu time leap untuk ini. Kalau kalian nggak pakai ini, kalian otak-atik sendiri ya, agak panjang aja programnya karena sudah ada library-nya, jadi lebih mudah. Kemudian karena integer, kita rubah jadi string. Kenapa? Karena kan formatnya jamnya misalnya nih kayak jam di komputer deh. Oh ini nggak ada nolnya ya. Kita misalnya maunya tulisannya 05.223 atau 04. Terserah sih, kalau kalian maunya 4.223 juga bebas. Ini saya bikinnya tambahin 0. Jadi jam string itu if jamnya lebih kecil dari 10, nilainya 0. Nilainya 0 plus jam itu, misalnya 9, berarti 09. Kalau seandainya lebih besar dari 10 ya berarti string jam aja. Ini if nih sebenarnya. Nah kemudian menit itu juga sama, kita tinggal manggil minute T. Ini yang kalian harus sesuai aja tulisannya, hour, minute, second. Terus kalian rubah juga formatnya. Kalau misalnya lebih kecil dari 10, kalian rubah jadi 05 misalnya 06, 07. Kalau lebih besar dari 10 tetap angkanya gitu ya. Ini untuk jamnya. Kemudian hari. Nah hari ini karena kita memakainya kan bahasa Indonesia, jadi kita bikin sendiri aja. Ini hari, string hari. Ini hari, jadi weekday. Jadi kalian pakai weekday itu untuk mendapatkan nilai hari. Jadi nanti keluarannya itu 1 sampai 7. 1 itu Minggu, 7 itu Sabtu. Jadi kalian bikin, kalau misal 1 berarti namanya hari Minggu, kalau 2 Senin, hari 3 Selasa, terus sampai Sabtu. Kalian dapat nih nilai nama harinya apa. Itu ya. Kemudian sekarang kita sekarang kita ke sekarang kita masuk ke bikin tanggal, bulan, tahun. Ini caranya sama seperti jam, menit, detik. Jadi kalian bikin panggilnya day, month, sama year.
terus kalian bikin stringnya, karena angkanya maunya ada nolnya kalau seandainya di bawah 10 gitu ya. Kalau sudah selesai tinggal kalian gabungkan. Tanggal sama dengan hari plus kasih pisah kan, misal Senin terus spasi tanggalnya berapa, bulan itu pakainya miring. Jadi kalian ini cuma buat gabungin tulisan aja, jadi bentuknya bebas sih. Kalau kalian maunya pakai strip bukan garis miring juga boleh. Terus kalau jamnya maunya jam menit doang atau jam menit detik juga terserah kalian di sini ya. Ini kalian bebas ngaturnya seperti apa. Nah, baru kalian pasang ini nih yang tadi kalian tidak pelajari, ya kan? Tinggal dimasukkan variabelnya di sini, masukin tanggal. Saya pasang di ukurannya 1, terus di set kursornya di atas 0,1. Kemudian untuk jamnya saya pasang di 2, set text-nya 2, kemudian posisinya di 0,20. Variabelnya saya panggil waktu, kemudian biasa, nah delay-nya 100 nih, berarti nggak usah pakai delay. Itu ya. Nah, jangan lupa juga terakhir itu dibikin last second sama dengan raw time. Jadi kasih tahu kondisi detik terakhir sekarang ini itu sama dengan raw time yang sekarang masuk nih. Nanti jadi pas looping, pas cek di sini sesuai gak. Kalau belum berubah ya dia nggak bakal masuk ke if ini lagi. Nah, setelah kalian tulis ini, ada yang kita cek lagi sampai atas. Oh iya, jangan lupa tadi kehapus semua ya. Ini harus ada nih. Ini wajib karena kan kita mau memakai displaynya kan. Jadi harus ada display begin sama pakai wifi begin sama time client begin. Jadi ini penting semua nih. Ini untuk mulai kalian serialnya, itu untuk mulai wifi-nya, ini untuk time client-nya, sama nih displaynya. Oke, jangan sampai lupa. Ini tadi kehapus ya. Oke, kalau sudah kita langsung program aja ya. Ya, sambil menunggu compile, saya scroll dari atas sampai bawah ya. Kalian lihat lagi ada yang kurang atau enggak. Oke, kalian bisa catat, kalian bisa ikutin. Pasti ini 5 pertama, kemudian define screen-nya, kemudian panggil ini variabelnya unit per second, masuk ke void setup. Kalau kecepatan kalian pause saja videonya. Ini untuk switchnya. Oke, sudah selesai ya. Selesai, kita bisa lihat. Nah, langsung selesai ya. Sudah seperti semula. Dia bergerak, detiknya jalan, ini tanggalnya. Nanti kita lihat sampai menitnya berubah. Jadi simple banget ya. Kalian bisa ngambil data dari server untuk ngambil data jam, server di internet, NTP server. Nanti kalian tampilkan ke OLED. Ini bisa kalian tampilkan di mana aja sebenarnya. Jadi ini bisa misalnya gini, kalian punya banyak alat yang akan mengirim data ke server kalian. Jadi kalian bisa dapetin waktu. Misal gini, kita baca di HT11, terus kita kirimkan ke server. Nah, di server itu kalian kirim nggak cuma data suhu aja, tapi waktu pengukuran. Nah, waktu pengukuran itu bisa kalian dapatkan dari NTP server. Jadi kalian kirim data ke server itu suhu, temperatur, suhu, kelembapan, dan waktu pengambilan, seperti itu.
jadi nanti masuk ke database. Oke, itu ya untuk materi kali ini. Kedepannya kita masih banyak nih materi SP32, mungkin ngerjain project-project yang lebih kompleks, atau biasanya saya awalnya itu satu materi tentang server, tentang sensor atau outputnya seperti apa. Nanti setelah beberapa materi kita gabung jadi satu project gitu ya. Jadi mungkin ada project-project yang menarik buat kalian. Mungkin itu aja untuk materi kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran atau menurut kalian ada yang lebih baik, silahkan tulis di komen, atau pertanyaan-pertanyaan kalian juga tulis aja di komen. Siapa tahu kita bisa jawab, kita bantu jawab. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.